kematian orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sungguh berharga. Itu sungguh menyenangkan. Itu sungguh bersukacita. Kematian orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya bahwa sebelum kematian itu datang menghampiri setiap orang, orang itu percaya, menerima, datang, dan tetap setia imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dikatakan sungguh berharga kematian orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kematian itu nggak mengerikan bagi orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Dikasihi oleh Tuhan. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kematian semua orang yang dikasihinya itu berharga di mata Tuhan. Apa maksudnya? Kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, kalau kita baca bahwa Allah berkenan kepada anaknya. Kalau kita baca dalam Matius pasal 17 ayat 5, Matius pasal 3 ayat 17. Di sana Allah berkata, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anaknya itu siapa? Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, yang keluar dari dalam diri Allah itu sendiri, yaitu firman-Nya yang telah menjadi manusia. Kalau kau baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan pasal ayat yang ke-14. Sungguh ya, ini anakku yang kukasihi, yaitu Yesus Kristus, kepadanya lah aku berkenan. Ini yang berbicara adalah Bapa yang dipanggil Allah itu. Bapa Allah itu yang berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Saudara, jadi setiap orang yang mau berkenan, setiap orang yang mau dikasihi oleh Tuhan, tidak ada cara lain selain Allah menyatakan bahwa di dalam anaknya ia berkenan. Kepada anaknya ia berkenan. Dengarkanlah dia, yaitu anaknya itu, Yesus Kristus. Inilah yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Sungguh berharga ya, dikasihi oleh Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Luar biasa. Luar biasa. Seperti yang Yesus katakan ya di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-36. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini jikalau engkau kehilangan nyawamu? Saudara, kehilangan nyawa itu artinya binasa. Binasa, akan berada dalam penghukuman kekal. Karena apa? Karena tidak di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawamu, jiwamu. Materi yang kau kumpulkan dari dunia ini, semua yang engkau telah dapatkan mengenai dunia ini, apapun itu, prestasimu, karirmu, uangmu, jabatanmu, titlemu, semua yang kau dapatkan, penghargaan-penghargaan dari dunia ini, apapun itu bentuknya, tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Yang bisa menyelamatkan nyawamu adalah Yesus Kristus, Anak
tunggal Allah Bapa itu, yang dimana Allah berkenan kepada anak tunggalnya. Jadi siapa yang ada di dalam anak tunggal Bapa? Siapa yang percaya, siapa yang menerimanya? Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya, nyanya adalah anak tunggal Bapa itu, anak itu. Yang firman Allah yang telah menjadi manusia itu, Yesus Kristus. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah inilah, yaitu orang-orang percaya kepada anak tunggal Bapa itu, Yesus Kristus. Inilah yang dikasihi oleh Bapa. Dan dikatakan dalam Mazmur pasal 116 ayat 15 tadi, apa dikatakan di sana? Sekali lagi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Kematian, apa yang menyebabkan kematian? Bukan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bukan. Bukan Yesus yang menyebabkan kematian. Bukan. Bukan firman Allah yang menyebabkan kematian. Bukan. Tetapi apa? Dosamu, pelanggaranmu, kesalahanmu. Baca dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa, upah dari pelanggaranmu, upah dari ketidaktaatanmu, itulah yang menyebabkan engkau mengalami kematian. Dan kita semua mengalami kematian. Tetapi, lanjutkan baca Roma 6 ayat 23 tadi. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di dalam siapa? Yesus Kristus. Coba kita baca Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Apa dikatakan di sana? Saya akan bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kematian orang-orang yang di dalam Yesus Kristus itu sungguh menyenangkan, sukacita. Jadi orang-orang yang di dalam Yesus Kristus, ketika kematian itu tiba atau hari itu tiba, itu bukanlah hal yang mengerikan, tapi menyenangkan. Karena apa? Sebab firman Tuhan berkata, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus juga mengatakan, ya, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan apa? Dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, yaitu kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kata Yesus Kristus. Saudara, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang datang kepada Yesus Kristus, yang mengikut Kristus hingga selesai, finish, dia tidak akan mati selama-lamanya. Artinya dia tidak akan berada dalam kebinasaan, penghukuman kekal. Karena apa? Kematian orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan sungguh berharga. Kasih karunia Allah, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kematian dari orang-orang yang percaya Yesus Kristus itu tidak mengerikan, menyenangkan. Ibaratnya seperti orang yang tidur yang akan dibangunkan. Kapan dibangunkan? Ketika Kristus Yesus datang kedua kalinya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus. Aku akan membangkitkan, ya, setiap orang yang percaya kepadanya, dibangkitkan, ya, di akhir zaman dengan tubuh kemuliaan dan hidup bersama dengannya selama-lamanya.